Selamat datang di kelas Sustainable Finance atau Keuangan Berkelanjutan. Perkenalkan, saya Doni Abdul Khalid. Kelas ini merupakan kelas pengantar bagi pihak yang ingin mengetahui lingkup secara umum dari salah satu topik yang banyak diperbincangkan, yaitu keuangan berkelanjutan. Terdapat 4 sesi dalam kelas ini. Setelah mengikuti kelas ini, diharapkan peserta dapat mengetahui kaitan keuangan berkelanjutan dengan pembangunan berkelanjutan, memahami konsep dasar keuangan berkelanjutan, dan mengetahui perkembangan keuangan berkelanjutan sejauh ini, termasuk produk-produk keuangan yang terkait. Untuk sesi pertama, peserta diharapkan mampu menjelaskan bagaimana keuangan berkelanjutan bisa mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. Semoga bermanfaat. Demikian untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Pada sesi sebelumnya telah dijelaskan bagaimana keuangan berkelanjutan bisa memiliki dampak besar pada upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan sektor keuangan memiliki peran kunci dalam proses pengalokasian dana. Dalam sebuah perekonomian, selalu ada pihak yang memiliki kelebihan dana atau unit surplus, yaitu pihak yang penerimaannya lebih besar dibandingkan kebutuhan atau belanjanya di satu waktu. Selain itu, ada juga pihak yang membutuhkan dana atau unit defisit, yaitu pihak yang membutuhkan dana lebih besar untuk kebutuhan berbelanjanya. Unit defisit bisa saja berupa perusahaan yang membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan usahanya ataupun melakukan investasi baru. Sektor keuangan berfungsi meningkatkan akselerasi perpindahan arus dana dari yang memiliki kelebihan dana ke yang membutuhkan dana, sehingga pemanfaatan dana menjadi meningkat dan kegiatan ekonomi semakin tumbuh. Sektor keuangan memfasilitasi perpindahan dana dengan menyediakan berbagai macam fungsi, antara lain mempertemukan unit surplus dengan unit defisit, melakukan transformasi aset yang mempertemukan kebutuhan unit surplus dan defisit, membantu tersedianya informasi mengenai kelayakan suatu kegiatan investasi, membantu pengawasan terhadap penggunaan dana, membantu unit surplus dan defisit melakukan pengelolaan terhadap risiko yang dihadapi, dan membantu unit surplus dan defisit mengetahui kebutuhan yang sesuai. Sektor keuangan terdiri dari lembaga keuangan dan pasar keuangan. Lembaga keuangan terdiri dari bank dan lembaga non-bank, sedangkan pasar keuangan terdiri dari pasar uang dan pasar modal. Lembaga keuangan berbentuk bank utamanya berfungsi sebagai lembaga intermediaris, yaitu lembaga yang menjembatani unit surplus dan defisit dengan menciptakan produk simpanan dan pinjaman. Bank mengumpulkan dana langsung dari masyarakat melalui produk simpanan untuk kemudian disalurkan ke pihak yang membutuhkan pendanaan melalui produk pinjaman atau kredit. Bank secara aktif terlibat dalam proses penyaluran dan menanggung sebagian atau seluruh risiko yang hadir dalam transaksi tersebut. Sedangkan lembaga keuangan non-bank menciptakan produk keuangan lain yang tidak melibatkan perhimpunan dana atau secara langsung melalui produk simpanan, seperti perusahaan asuransi, anjang piutang, leasing, dan sebagainya. Pasar keuangan berfungsi untuk mempertemukan unit surplus dan defisit melalui instrumen keuangan atau surat berharga, dan membantu proses penyebaran informasi terkait instrumen keuangan tersebut. Pasar uang terkait dengan instrumen keuangan jangka pendek atau yang umurnya kurang dari 1 tahun, seperti commercial paper. Sedangkan pasar modal terkait dengan instrumen keuangan jangka panjang atau yang umurnya lebih dari 1 tahun, seperti saham dan obligasi. Pada pasar keuangan terdapat pula lembaga-lembaga keuangan yang berperan dalam proses penciptaan instrumen maupun transaksi perdagangannya. Pengembangan keuangan berkelanjutan pada dasarnya terkait dengan upaya memasukkan perhatian terhadap dampak sosial dan lingkungan selain faktor ekonomi,
dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak unit surplus dan defisit di dalam sektor keuangan, sehingga nantinya terjadi perpindahan alokasi pendanaan pada kegiatan yang lebih berkelanjutan. Keuangan berkelanjutan melibatkan pihak lembaga keuangan dan penciptaan regulasi-regulasi di pasar keuangan dalam mendukung perkembangan kegiatan ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan berdampak positif secara sosial selain dampak positif ekonominya. Sektor keuangan bisa berperan dalam mengakselerasi transformasi menuju pembangunan berkelanjutan melalui berbagai cara. Lembaga keuangan seperti bank dan manajemen investasi bisa mengakselerasi perkembangan pembangunan berkelanjutan dengan lebih fokus mendanai proyek atau perusahaan yang memperhatikan aspek keberlanjutan. Lembaga keuangan sebagai investor atau kreditur bisa mengarahkan manajemen perusahaan untuk berinvestasi pada hal yang mendukung praktik keberlanjutan. Tata kelola juga bisa disusun agar lebih memperhatikan pihak berkepentingan lain. Lembaga keuangan melalui proses manajemen risiko bisa memasukkan aspek lingkungan seperti naiknya emisi karbon atau kerusakan lingkungan dalam salah satu faktor yang mempengaruhi arus kas di masa mendatang. Proses perkembangan keuangan berkelanjutan setidaknya dapat terlihat dari masuknya berbagai aspek sosial dan lingkungan dalam berbagai hal, yaitu 1. Pengambilan keputusan oleh lembaga keuangan. Yang kedua, pengambilan keputusan oleh investor. Yang ketiga, pengukuran imbal hasil dan risiko. Yang keempat, penciptaan produk keuangan baik untuk keperluan penyimpanan maupun pendanaan. Kemudian yang kelima, penciptaan regulasi di sektor keuangan. Proses perkembangan berkelanjutan nantinya akan terkait erat dengan bagaimana mewujudkan apa yang diharapkan dari pembangunan berkelanjutan. Demikian untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.